Martial Peak Bab 669, dunia ini sangat kecil. Saat ketiganya bergerak maju, mereka terus-menerus melepaskan Divine Sense mereka ke salju di sekitarnya dan setelah beberapa saat, wajah wanita yang mengenakan pakaian tipis itu menyala ketika dia menunjuk ke arah tertentu, seharusnya ada obat roh di sana. Mengatakan demikian, dia buru-buru memimpin yang lain. Setelah menyeberang beberapa ratus meter, ketiganya bekerja bersama untuk membersihkan salju beberapa meter, perlahan-lahan mengungkapkan tanaman yang menyerupai kristal es halus, batang dan daunnya semua berkilauan di bawah sinar matahari sore, memberikan penampilan yang indah dan mempesona. Di atas tanaman itu ada beberapa buah salju putih berukuran ibu jari yang mengeluarkan aroma dan cahaya yang menarik. Saudari senior Ji luar biasa, kamu bahkan berhasil menemukan buah giok putih terkubur begitu dalam di bawah salju. Wanita muda itu dengan gembira bertepuk tangan. Ji Meng tersenyum ketika dia melirik Zhu Yingyue dan dengan hangat berkata, kamu harus lebih memperhatikan lingkunganmu dan aku yakin kamu juga akan dapat menemukan beberapa. Zhu Yingyue mengerutkan bibirnya dan cemberut, aku sudah mencoba yang terbaik tetapi setiap kali saudari Ji menemukannya terlebih dahulu, bahkan saudara senior Qi kalah dengan kamu. Qi Chao Wen merasa sedikit tidak puas mendengar kata-kata ini dan membalas, apakah kamu menyiratkan bahwa aku lemah? Zhu Yingyue mendengus, kamu setidaknya lebih buruk dari saudari Ji. Ji Meng mengetuk kepala gadis muda itu dengan lembut, ketika kita pulang, kamu akan memiliki bagian juga, jadi jangan berkecil hati. Yang terakhir mengangguk polos. Qi Chao melangkah maju pada waktu itu dan berkata, mari kita ambil buah ini dulu. Pastikan untuk tidak merusak batang atau akarnya. Setelah beberapa tahun itu akan menghasilkan lebih banyak buah giok putih. Ji Meng mengangguk dan mengulurkan tangan batu gioknya, dengan hati-hati memetik buah-buahan kecil dan menyimpannya ke dalam tas semesta. Untuk obat-obatan roh semacam ini yang dapat terus berbuah, para pembudidaya umumnya tidak akan mengambil seluruh tanaman karena ini mirip dengan membunuh ayam yang bertelur emas, mengurangi jumlah keseluruhan rumput semangat dan obat-obatan roh di dunia. Memperoleh panen ini, ketiga orang itu tampak sangat bahagia tetapi tiba-tiba Qi Chao dan Ji Meng mengerutkan kening, keduanya berpaling untuk menatap sebuah tempat di kejauhan, ekspresi kewaspadaan muncul di wajah mereka. Keduanya baru saja menyadari bahwa seseorang dengan cepat mendekati mereka. Sesosok samar muncul di cakrawala dan setelah beberapa saat, seorang pemuda muncul di depan mereka, berhenti beberapa puluh meter dari mereka. Yang Kai melihat kegelisahan di mata ketiga orang-orang ini tetapi tidak peduli. Di daratan hamparan es ini, siapapun yang tiba-tiba bertemu orang asing akan menjadi agak waspada. Itu sama baginya, sebelum dia mendekati mereka, dia telah menentukan kekuatan mereka tidak cukup untuk mengancamnya sehingga dia memutuskan untuk mendekatinya. Jika pihak lain memiliki anggota Master Alam Transcendent Orde kedua di antara barisan mereka, Yang Kai secara alami akan menghindari mereka. Ketiganya tidak terlalu tua, setidaknya tidak jauh lebih tua darinya, jadi berkomunikasi dengan mereka seharusnya relatif mudah. Yang Kai sedikit mengangguk menunjukkan senyum ramah. Siapa kamu? Qi Chao melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Yang Kai dan Ji Meng dan Zhu Yingyue, bertanya dengan dingin, mengapa kamu di sini di Snow Mountain Range? Aku hanya seorang pengelana yang sedang melewati tempat ini dan secara tidak sengaja tersesat, jawab Yang Kai jujur. Seorang pengelana yang lewat. Qi Chao mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke Yang Kai, ekspresi wajahnya curiga, kamu tidak terlihat seperti pejalan kaki yang sederhana. Apa tujuan kamu untuk memasuki Snow Mountain Range? Sikap pemuda ini tidak hanya waspada tetapi berbatasan langsung dengan permusuhan, yang membuat Yang Kai agak bingung, bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung perasaannya. Tidak kehilangan kesabaran, dia dengan cepat mencoba menjelaskan, aku benar-benar baru saja lewat ketika aku tersesat. Ketika aku memperhatikan aura kamu, aku memutuskan untuk datang dan berbicara dengan kamu berharap kamu bisa mengatakan kepada aku bagaimana cara meninggalkan tempat ini, aku sudah terjebak di Snow Mountain Range selama berhari-hari sekarang. Saat ia menjelaskan, Yang Kai memperhatikan ada pohon buah giok putih kecil di belakang mereka, penampilannya yang indah membawa ekspresi apresiasi ke wajahnya. Qi Chao dengan hati-hati menatap Yang Kai, mengamati semua gerakan dan perubahan sikapnya, sementara itu, Yang Kai tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan sedikit pun. Dia tidak berbohong. Dia telah meninggalkan dunia kecil misterius, tujuannya saat ini adalah benar-benar hanya untuk mengetahui lokasinya dan meninggalkan Snow Mountain Range yang tampaknya tak berujung ini.
Setelah periode hening yang singkat, Kicau perlahan-lahan mengambil kembali permusuhannya dan perlahan-lahan mengangguk, aku akan percaya padamu untuk saat ini, tetapi Snow Mountain Ring ini bukanlah sesuatu yang bisa diganggu orang luar. Jika kamu ingin pergi, pergilah ke arah sana. Mengatakan demikian, dia menunjuk ke arah tertentu. Yang Kai melirik ke arah itu sebelum menangkupkan tinjunya, terima kasih, mungkin suatu hari aku bisa membalas budi ini. Setelah mengucapkan terima kasih, dia dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya dan pergi. Tunggu dulu. Tiba-tiba Kicau berteriak. Apa yang salah? Yang Kai berhenti, alisnya sedikit berkerut. Sudahkah kamu mengumpulkan ramuan roh atau obat-obatan roh di pegunungan bersalju ini? Jika demikian, tolong serahkan itu. Ini adalah wilayah agama roh aku, semua yang ada di sini adalah milik agama roh aku, orang luar tidak diizinkan mengambil satu helai rumput pun dari sini. Yang Kai tidak bisa menahan kernyitan yang menghina, merasa sedikit tidak sabar di hatinya. Jangan katakan dia tidak mengumpulkan apapun, bahkan jika dia benar-benar memilikinya, dengan pria ini mencoba memintanya seperti ini, dia pasti tidak akan menyerahkan apapun. Wilayah gunung bersalju ini sangat luas, tidak mungkin itu adalah milik pribadi dari satu kekuatan. Melirik kedua wanita di belakang pria muda ini, Yang Kai terlalu malas untuk menimbulkan masalah dan dengan terus terang menjawab tidak. Saat berikutnya, Yang Kai merasakan Divine Sense secara tidak hati-hati mencarinya. Apakah pemuda ini benar-benar berani? Yang Kai tercengang, bukankah orang ini seharusnya khawatir akan tiba-tiba dibalas dan terluka parah? Tapi setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai masih memutuskan untuk tidak repot dengannya dan membiarkannya menyelidikinya. Setelah beberapa saat Kicau mengangguk puas, kamu bisa pergi. Yang Kai diam saja, berbalik dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, Zhu Yingyue bertanya dengan lembut, saudara Qi, di sana kan? Seh. Kicau mengangkat jari ke bibirnya dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, melihat sekeliling sebelum memimpin kedua wanita muda itu ke arah yang berbeda. Zhu Yingyue menatapnya dengan ragu-ragu, tetapi masih dengan patuh mengikuti, sesekali melirik kembali ke arah di mana Yang Kai telah pergi, jejak kekhawatiran dan penyesalan muncul di matanya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Zhu Yingyue akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, saudara Qi, mengapa kamu mengarahkannya ke arah yang salah? Jimeng juga menimpali, aku juga ingin tahu apa yang kamu pikirkan, Kicau. Orang itu sangat mencurigakan, bukan? Kicau melirik mereka dan menyatakan, kata-kata yang dia ucapkan jelas tidak kredibel. Jimeng tidak bisa berkata-kata dan perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia mencurigakan, tidak ada alasan untuk sengaja menyakitinya, apa yang kamu lakukan sekarang tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematiannya. Arah yang kamu tunjukkan padanya adalah wilayah di mana binatang monster berada. Jika dia bertemu dengan yang kuat, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Hidup atau mati bukan urusan kita, Kicau mendengus dingin, setiap kali kamu berada di luar, kamu harus selalu waspada. Kekuatannya tampaknya lebih tinggi dari kita, aku hanya bertindak untuk memastikan keselamatan kita. Bagaimana kamu tahu itu? Aku tidak bisa mengerti sama sekali, Zhu Yingyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia menemukan kita terlebih dahulu, Kicau menjelaskan dengan singkat, dia bukan salah satu murid agama roh kita, jadi dia datang ke Snow Mountain Ring ini untuk mengumpulkan obat-obatan roh atau karena dia memiliki beberapa agenda tersembunyi lainnya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa ketika ia melihat pohon buah giok putih, ia menunjukkan tampang serakah? Jika aku tidak segera menyuruhnya pergi, mungkin dia akan membunuh kita untuk merebut harta kita. Aku baik-baik saja, kematian tak masalah, tetapi jika kalian berdua mati di tangan orang seperti itu, Wajah cantik Zhu Yingyue menjadi pucat, tubuhnya yang lembut bergetar sedikit, samar-samar mengingat penampilan Yang Kai dan berpikir wajahnya memang terlihat seperti bajingan. Wajah Jimeng, di sisi lain, menjadi agak tidak puas ketika dia berpendapat kembali, mengapa kamu secara langsung menganggap dia adalah seseorang yang jahat? Bagaimana jika dia benar-benar hanya seorang pengelana yang tersesat? Tersesat di Snow Mountain Ring ini bukan hal yang aneh. Maka kamu bisa kembali dan mengatakan kepadanya bahwa kita menunjuk ke arah jalan buntu, dengus Kicau. Jimeng menjadi agak kesal, bagaimana aku bisa menemukannya? Ketika aku berbohong padanya, apakah kamu mengatakan sesuatu? Mengapa kamu mengganggu aku tentang hal itu sekarang, membela orang luar belaka? Kicau juga menjadi kesal. Kita semua murid dari sekte yang sama, aku tidak ingin mengatakan apapun yang akan menyebabkan kamu kehilangan muka di depan orang luar.
balas Jimeng. Berhenti berdebat, melihat bagaimana keduanya menjadi semakin panas, Zhu Yingyue dengan cepat menengahi. Ayo pergi, apapun yang terjadi, bukan urusan kita. Jika dia orang yang baik dia tidak akan mati, kata kicau acuh tak acuh sambil melangkah maju. Jimeng menghela nafas tanpa daya, berbalik untuk melihat ke belakang dengan agak enggan tapi setelah beberapa saat hanya menggelengkan kepalanya dan mengikuti di belakang kicau. Saudari Ji, apakah dia akan mati? Zhu Yingyue bertanya dengan lembut. Mungkin. Apakah saudara senior Qi melakukan hal yang salah? Tidak, dia juga punya alasan sendiri, Jimeng sedikit tersenyum. Namun, ketika mereka bertemu, pemuda itu dengan sengaja melepaskan Divine Sense-nya sebelum menunjukkan dirinya untuk mengingatkan mereka akan kehadirannya, jadi dia seharusnya tidak memiliki niat jahat. Jika dia benar-benar memiliki niat jahat, dia bisa saja menyembunyikan dirinya dan meluncurkan serangan diam-diam. Jimeng benar-benar tidak bisa mengerti mengapa kicau menunjuknya ke arah yang salah sehingga dia merasa sedikit bersalah terhadap orang asing ini. Di sisi lain, Yang Kai terengah-engah, ekspresinya cukup suram saat dia menatap mayat baru dari binatang monster Orde ke-7 di bawah kakinya. Darah segar masih menetes dari luka-lukanya, pertarungan barusan tidak mudah. Binatang monster Orde ke-7 setara dengan transenden ras manusia. Untungnya, binatang monster Orde ke-7 ini tidak terlalu kuat sehingga dia masih bisa menghadapinya. Mengikuti arahan yang diberikan kepadanya oleh pria berjubah kuning, Yang Kai berjalan selama 3 hari tetapi sebenarnya menderita 7 atau 8 serangan binatang monster. Binatang monster ini, tanpa kecuali, semuanya sangat kuat dan merupakan ancaman besar baginya. Jika itu adalah pembudidaya puncak batas Immortal Ascension lainnya, menghadapi binatang monster yang begitu kuat di wilayah mereka sendiri dalam lingkungan yang begitu keras, siapa yang tahu berapa kali mereka akan mati. Dan seiring berjalannya waktu, Yang Kai menemukan bahwa badai salju semakin kuat dan semakin kuat, seolah-olah dia telah kembali ke tempat dia pertama kali muncul dari dunia kecil yang misterius. Penemuan ini membuat ekspresinya sangat jelek. Sekarang, dia juga menyadari bahwa dia telah ditipu oleh pria itu. Mereka bertemu secara kebetulan dan dia hanya meminta arahan mereka, tidak pernah sekalipun mengungkapkan niat jahat, jadi setelah menerima jawaban Yang Kai secara alami tidak punya alasan untuk mencurigainya, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia akan begitu jahat. Mengambil inti binatang monster dan memutuskan 2 tanduknya, Yang Kai berbalik dan dengan tatapan dingin di matanya mulai menelusuri kembali langkahnya. Saat ia berjalan di sepanjang Snow Mountain Range yang menjulang tinggi, dunia putih murni yang mengelilinginya, suasana hati Yang Kai jelas tidak terlalu baik. 3 hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba berhenti. Mendengar keributan di depan, dia melepaskan Divine Sense untuk menyelidiki dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Selusin kilometer atau lebih di depannya ada 2 aura yang akrab, itu milik kelompok 3 orang yang dia temui sebelumnya. Namun, 2 aura ini agak tidak stabil saat ini dan tampaknya dikejar oleh sesuatu. Saat ini, mereka sebenarnya melarikan diri ke arahnya. Segera, Yang Kai melihat aura kuat yang mengejar di belakang keduanya yang jelas milik binatang monster Orde ke-7. Dunia ini sangat kecil. Yang Kai mengungkapkan senyum aneh dan berhenti di tempat diam-diam menunggu. Bersambung.